Baik, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Pasti bisa dilewati. Banyak perkara boleh terjadi ya. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang butuh jalan keluar, Tuhan kasih jalan keluar. Semua karena kemurahan Tuhan pastinya. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mungkin alat komunikasi boleh di silent terlebih dahulu. Dan kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah. Kami akan memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pikiran, perkataan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Layakan kami masuk dalam hadirat. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu. Ketika kami mengaku dosa di hadapan-Mu, maka Engkau Allah akan mengampuni segala dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Dengan keberanian kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Memuji dan menyembah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau. Kami katakan tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Yes. Seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perkatakan tidak ada janji seperti janji-Mu Tuhan, Amin. yang pasti tergenapi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih kesempatan Terima kasih, kami masih Tuhan. boleh memuji dan meninggikan Ya, Engkau. Kami Tuhan. tahu Kau hadir di tengah kami Amin. Tuhan, dan kami tahu ketika Engkau hadir ada lawatan Tuhan atas Amin. kami. Amin. Kami pulang tidak akan sama dengan saat Amin. kami datang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kami siap kasih, menerima Yesus. berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa lewat. Pasti bisa dilewati, masalah pasti akan lewat. Karena semua Amin. itu pasti ada titiknya someday nanti, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Boleh nggak berkati kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Karena kita diberkati Tuhan, kita siap tinggikan Tuhan, amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan dulu ya. Kami siap memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami dapatkan sukacita yang daripada-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian ya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan
beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita samanya. Haleluya, haleluya. Masih kuat berdiri dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dan jangan berhenti, terus tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita mau katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, yes. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Apapun keadaanmu, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku tidak akan berhenti Tuhan. Ada roh Tuhan yang memberi penghiburan. Katakan yuk. Akan ku pikul salibku, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, kau Tuhanku, teguhkan imanku. Oh ya, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Syukur Tuhan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapak. Kembali katakan pujian itu ya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Ada roh-Mu Tuhan yang memberi penghiburan. Mari nyatakan sama itu. Akan ku pikul salibku, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, kau Tuhanku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, kau Tuhanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita akan tetap tinggikan Tuhan, tapi sementara silakan duduk terlebih dahulu. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan yang pertama, dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita menaikkan pujian. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang tak menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya,
firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, waktunya kita meneduhkan hati kita. Terima kasih Bapak, karena kami miliki Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Dalam kelemahan kami, sakit penyakit kami, kuasa-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhanku. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kembali katakan pujian ini, kalau ini keadaan kita, katakan sama Tuhan. Di dalam kelemahan kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu, hebatnya tantangan, lebih hebat Engkau Tuhanku. Lebih hebat Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami berserah Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri katakan pujian ini. Yang membelah laut, percaya Allah sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat terjadi. Kita percaya sampai saat ini Tuhan sanggup membuat mujizat. Amin. Amin. Kita mau berdoa buat saudara kita yang masih sakit. Kita percaya mereka akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Amin. Kami datang bersatu hati kembali di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang masih sakit. Kami memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap organ tubuh yang sakit di tubuh adik Yosean, di tubuh Pak Wempi, di tubuh Pak Budiman, di tubuh Januar, di tubuh Ibu Marlin, maupun juga kepada di tubuh Loren. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap organ tubuh yang sakit sudah disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, pemulihan demi pemulihan yang Tuhan terus kerjakan kepada Ibu Alan, kepada Ibu Sumi, Ibu Wiwin, Ibu Meling Tuhan.
maupun juga pada Ibu Budiman Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan terus kerjakan atas hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sekali. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu terima kasih buat dukungan doa dari Bapak Ibu. Sehingga saya boleh tiba hari Kamis sore dengan selamat. Penerbangan yang cukup jauh Bapak Ibu. Waktu kami berangkat kami lewat LA, Los Angeles. Tetangganya Lenteng Agung Bapak Ibu. Kemudian berapa hari saya di sana. Kemudian kami terbang ke Atlanta. Cukup jauh Bapak Ibu. Kurang lebih ke Atlanta itu 4,5 jam. Bayangin, itu selama Amerika tuh Bapak Ibu. Di Atlanta kami tiba, kami kumpul dengan rombongan, naik bus 1,5 jam, 2 jam ke satu kota namanya Cleveland, Tennessee di Amerika. Tempat di mana bahwa partnership GBI namanya Church of God. Lalu dari situ kita terbang lagi ke Orlando, Bapak Ibu. Ya. Di sana kita mengikuti acara General Assembly COG. Bapak Ibu dihadiri oleh semua utusan dari berbagai negara dan kumpul di sana. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu doanya sehingga saya dikasih kesehatan. Jarak waktu yang berbeda-beda. LA sama Jakarta 15 jam dengan Atlanta 12 jam. Ya, itu beda-beda waktunya Bapak Ibu. Jadi jamnya ikut jam mereka semua. Sekali lagi terima kasih buat doanya buat saya dan Ibu Meli. Hari ini kita akan kembali sharing firman Tuhan tentang bangkit dari kegagalan. Dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami banyak hal dan bahkan ada orang yang mengalami kegagalan dalam hidup. Hari kita mau belajar dari seorang perempuan, seorang ibu yang terkena penyakit pendarahan. Saya tahu Bapak Ibu kalau orang kena pendarahan itu bukan sesuatu penyakit yang mudah. Apalagi dia mengalami pendarahan selama berapa? 12 tahun kata Alkitab. Nah mari kita baca Markus 5, 33, 34. Kita baca ayatnya dulu. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya percaya kita mau mendengar perkataan ini Bapak Ibu. Terutama buat kita yang sedang sakit. Kita rindu Yesus berkata, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sikap tidak mudah putus asa merupakan sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sikap tidak mudah putus asa. Contohnya perempuan yang mengalami pendarahan ini. Dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, tapi tidak kunjung sembuh. Namun demikian, dia tetap mencari cara untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalannya dan akhirnya mengalami kesembuhan. Pertanyaannya, apa yang dia lakukan? Mari kita pelajari kisah ini. Yang pertama, apa yang ibu ini atau wanita lakukan? Yang pertama, percaya akan firman Allah.
Markus 5:27a kita baca sama-sama, ayatnya singkat padat. 2-3, dia sudah mendengar berita-berita tentang, Bapak Ibu, sudah dengar berita tentang Yesus? Di sini kita sering mendengar berita tentang Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dengar berita tentang Yesus, apakah kita percaya akan firman-Nya? Kita mungkin sering mendengar berita tentang Yesus. Kita sering mendengar firman dari Tuhan Yesus Kristus di Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah kita percaya akan firman Allah? Ini persoalannya Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, dia diajar untuk apa? Percaya akan firman Allah. Di saat seperti dia mendengar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan, dia diajar untuk percaya kepada firman Allah. Makanya dia rindu bangkit. Bangkit lagi dari keadaannya. Yang mungkin saat itu dia merasa dia sudah apa? Gagal. Gagal apa? Berusaha untuk sembuh dari penyakitnya. Tapi ketika dia dengar berita tentang Yesus, dia percaya akan firman yang diucapkan oleh Yesus. Dan itu menjadikan pengharapan baru bagi dia untuk dia mau bangkit dari keadaannya saat itu. Bapak Syam Tuhan, kita lihat di sini bahwa pentingnya di tengah keadaan kita apapun, mungkin kita sedang mengalami kegagalan hari-hari ini dalam hidup, diajar tetap percaya akan firman Allah. Amin. Percaya akan firman Allah meskipun kita pernah mengalami kegagalan atau sekarang kita sedang mengalami kegagalan. Tetap percaya akan firman Allah. Kita percaya firman Allah yang kita dengar dalam hidup kita itu adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup menolong hidup kita untuk kita bangkit dari kegagalan kita. Amin. Kita mesti percaya Bapak Ibu. Ngomong percaya itu gampang loh. Tapi prakteknya yang kadang-kala susah. Di tengah keadaan yang sulit Bapak Ibu, ya, kita diajar untuk tetap percaya akan firman Allah. Ini yang seringkali jadi pergumulan kita. Bukankah kadang-kadang di tengah kegagalan atau di tengah keadaan sulit, kita mulai meragukan akan firman Allah. Kita mungkin meragukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mulai meragukan firman Tuhan, berarti apa Bapak Ibu? Kita tidak akan bisa melihat kuasa dari firman Tuhan buat hidup kita. Makanya untuk kita mengalami kuasa firman Allah, kita harus tetap percaya akan firman-Nya. Meskipun susah, sulit, bahkan kelihatannya tidak mungkin. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita diperhadapkan dengan hal yang kayaknya nggak mungkin. Ketika orang sudah mengalami kegagalan, dia merasa aduh kayaknya nggak mungkin nih saya untuk bisa bangkit lagi. Ketika Bapak Ibu ngomong demikian, Bapak Ibu secara tidak langsung Bapak Ibu meragukan akan kuasa dari firman Allah. Makanya dibutuhkan hati yang tetap percaya akan firman Allah. Hati yang tetap percaya firman Allah itu tidak pernah berubah. Firman Allah itu bisa digenapi buat setiap hati yang sungguh-sungguh
percaya kepadanya. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Berusaha dengan tekun. Markus 5:26a berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bapak Ibu, kadang-kadang orang untuk mau sembuh dari penyakit, kita bisa rela semuanya itu kita habisi. Supaya apa? Kita sembuh. Ternyata Bapak Ibu memang kesehatan itu mahal. Ya, kita itu mahal loh. Buat apa kita punya banyak uang tapi sakit penyakit? Toh kita nggak bisa menikmati berkat itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita sehat, kita bisa nikmati. Kita bisa makan ketoprak. Kita bisa makan keredok. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Gado-gado, goda-goda Bapak Ibu ya. Kita bisa nikmati makanan. Jadi hari ini kita diingatkan, di tengah situasi yang sulit termasuk kegagalan kita alami, kita harus berusaha dengan tekun. Tekun untuk apa Bapak Ibu? Tekun mendekatkan diri kepada Tuhan. Markus 5:27b, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mendekati Yesus dari belakang. Bapak Ibu, dia bisa mendekati Yesus. Meskipun dari belakang. Tapi ini apa? Dia berusaha untuk mendekati Yesus. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Waktu kita mengalami kegagalan, waktu kita mengalami kesulitan, kita semakin mendekati sama Yesus atau semakin jauh? Pengalaman yang saya alami, yang saya lihat, ketika orang baik mengalami kegagalan, dia bukan makin dekat, makin jauh sama Tuhan. Dia bilang, percuma. Dia makin jauh sama Tuhan. Nggak lagi mau datang ke gereja. Nggak mau lagi melakukan segala sesuatu. Dia makin jauh. Hari ini kita dapat satu pelajaran rohani yang bagus. Apa itu bagusnya? Kita harus terus berusaha dengan tekun semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Amin. Makin dekat sama Yesus. Jangan makin jauh Bapak Ibu. Pepatah jauh dekat 5.000 nggak berlaku di sini Bapak Ibu. Itu buat kondektur. Ya. Di sini pentingnya kita semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Berusaha dengan tekun mendekatkan diri kepada Yesus. Tidak menyerah Bapak Ibu. Ya. Dikatakan perempuan ini memiliki daya juang yang tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri, tapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhannya tersebut. Bukankah kalau kita lagi sakit penyakit, kita kan cari informasi. Mungkin ada di YouTube nih, dokter yang terkenal atau obat atau minuman-minuman herbal yang bisa menolong kita. Kan kita cari informasi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh wanita tersebut. Dia terus berupaya. Bahkan dikatakan di tengah kerumunan pun dia tidak menyerah. Kan banyak orang ingin dekat sama Yesus. Tapi dia gak menyerah. Dia terus berusaha untuk mendekati sama Yesus. Ini sesuatu yang sangat bagus. Yang kita perlu pelajari. Dan secara rohani kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Berusaha dengan tekun mendekat kepada Yesus. Ada kata tekun Bapak Ibu. Tekun itu artinya gak nyerah. Terus berupaya. Mungkin terseok-seok. Tapi dia terus semakin mendekat kepada Yesus. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita rindu perjalanan kekristenan hidup kita bukan makin jauh sama Yesus, tapi makin dekat. Kita harus semakin dekat sama Yesus. Kenapa? Ada hal yang kita lupa. Apa yang kita lupa?
kita semakin dekat menuju apa? Menuju apa? Kematian. Bapak Ibu, bukankah kita dengan bertambah usia, kita makin mendekat kepada pengenapan janji Allah. Masa hidup kita 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Kebanggaan adalah kesukaan dan penderitaan, sebab perginya berlalu buru-buru. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita berusaha untuk terus bertekun. Semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Jangan semakin jauh. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita berusaha dengan tekun semakin dekat kepada Yesus, saya percaya Bapak Ibu, hal ini akan membuahkan apa? Mujizat buat hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang dia lakukan? Dia bertindak sesuai dengan iman. Bertindak dengan iman. Mari kita baca ayat di Bapak Ibu. Markus 5:28, 2-3. Sebab katanya. Berarti apa? Dia ngapa? Dia ngomong. Dia berkata. Hari ini apa yang kita katakan sama Tuhan ketika kita sedang mengalami kegagalan? Kita belajar seperti wanita ini. Dia berkata, sebab katanya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia bilang, asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Dia gak minta ketemu Yesus. Yesus tumpang tangan dong, urapi, oleskan minyak. Enggak. Dia hanya berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan iman yang luar biasa dari seorang yang sedang sakit pendarahan. Bapak Ibu, di tengah kegagalan, di tengah sakit penyakit yang kita alami, di tengah masalah berat yang kita alami, apa kita bisa berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti akan tertolong. Aku pasti dapat jalan keluar. Aku pasti dapat kemenangan. Aku pasti dapat kesembuhan. Bapak Ibu, perempuan itu menyentuh jubah Yesus. Karena pikirnya kalau saya sentuh jubah Yesus pasti saya sembuh. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya. Dan terjadilah pendarahannya berhenti dan disembuhkan. Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Saya ulangi kata-kata ini. Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan mau mujizat dan kesembuhan. Sekarang kita ngomong sama-sama ya. Ini rame-rame kita ngomong. Ramai-ramai kita ngomong. Bapak Ibu bicara tentang ramai-ramai. Pernah ada satu joke itu canda ya. Kan saya kurus. Ditimbang ketahuan 63 kilo. Berat saya ini antara 63 sampai 65 Bapak Ibu. Jadi saya termasuk orang kurus. Tapi ketika orang yang gemuk, ketika ditimbang, timbangannya ngomong, jangan beramai-ramai. Karena udah over, dia gak bisa ngitung. Makanya dia ngomong, jangan beramai-ramai. Nah hari ini kita ngomong ramai-ramai Bapak Ibu ya. Kita ngomong ramai-ramai. Apa kita ngomong? Tindakan dilandasi iman sampai habis. 2, 3. Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Amin. Tindakan, bertindak yang dilandasi oleh iman. Yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Apa buktinya? Ketika dia jamah jubahnya, kuasa Tuhan keluar mengalir. Dan saat itu dia dapat mujizat kesembuhan dari Yesus.
Kisah ini dicatat oleh beberapa Injil. Injil itu begini Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas, Yahya dikenal dengan kitab Injil. Kisah ini dicatat oleh beberapa kitab. Makanya disebut kitab Injil. Nah, waktu dia jamah, Yesus kaget. Siapa yang nyentuh saya? Murid-murid bilang, guru, mana kita tahu orang sebegini banyak yang menyentuh guru. Apa kata Yesus? Orang ini beda. Ingat Bapak Ibu. Orang ini beda. Apa bedanya? Karena begitu dia sentuh ujung jubah Yesus, kuasa Tuhan mengalir ke orang ini sehingga dia sembuh. Itu membuat Yesus kaget. Dia berkata, siapa yang menjamah orang ini? Tadi kan waktu kita baca ayat tadi berkata Bapak Ibu, perempuan itu takut ya. Ya nggak Bapak Ibu? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Kenapa? Karena Yesus tiba-tiba nanya. Nah hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita diingatkan betapa pentingnya kita bertindak dengan iman. Ketika kita sedang mengalami banyak pergumulan, kita imani. Meskipun saat itu mungkin belum terjadi, kita terus imani. Dan kita bisa memperkatakan dengan perkataan firman yang kita imani. Sebab bagi Allah tidak yang mustahil. Ini ayat pendek padat, tapi ini mengandung kuasa yang luar biasa. Mari kita bertindak sesuai dengan iman kita. Dengan iman kita Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu Tuhan, apapun kondisi kita alami, termasuk kegagalan, tindakan iman kita ini akan membuahkan mujizat di tengah-tengah hidup kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika engkau datang ke tempat ini. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami di dalam hidup kita. Ya. Jadi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu ada 3 hal. Yang pertama, percaya akan firman Allah. Yang kedua, berusaha tetap tekun. Karena ketekunan kita ini bisa membuahkan sesuatu. Kita gak gampang nyerah, gak gampang kalah. Malah kita terus makin mendekatkan diri kita kepada Yesus. Terus ketekunan kita bangun untuk semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan semakin jauh. Bapak Ibu, kita sering tetap membaca Alkitab. Kita masih baca Alkitab, kita masih berdoa tiap hari. Kita datang ibadah setiap minggu. Kita terus belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bertindak dengan iman. Iman. Kita memperkatakan. Wanita itu bisa berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Kita pun bisa memperkatakan perkataan iman. Ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita bisa berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita omong. Kita bisa memperkatakan itu Bapak Ibu. Kita bisa berkata, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu perkataan firman Bapak Ibu. Kita bisa deklarasikan, kita bisa katakan seperti wanita tadi berkata. Allah itu bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi usahaku, bagi apapun aku kerjakan, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu kitab Mazmur yang ngomong. Kita terus deklarasikan. Terus kita imani. Kita percaya. Satu kali kelak firman itu jadi kenyataan dan kita boleh mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari hari ini
Kita mau belajar. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, bangkit dari keadaan apapun yang kita alami. Jangan dibiarkan kita kalah dengan keadaan yang sedang kita alami. Termasuk hal-hal yang sulit yang kita alami. Pulang kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Kita lagu I Sing Praise. Kita nyembah Bapak Ibu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your Namamu besar name is great dan layak dipuji and Tuhan. worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Amin, amin. For your name is great. is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Kami bangun mesbah di tempat ini Tuhan. Bersama anak-anakmu, jemaatmu di tempat ini. Kami bangun mesbah, tinggikan nama-Mu. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Kami mau mempergunakan kesempatan ini Tuhan, untuk kami bangun mesbah di hadapan Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. I sing praises your name. I sing praises to your name. Praises to your name. Namamu ditinggikan, namamu
dalam hidup kami. Ajaib karya ciptaanmu Yesus. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Have sings my soul. My Jiwa kami memuji Tuhan. Jiwa kami mengagungkan nama-Mu. How great Thou art. How great Ramasiku gagara masine meola mawosiku gagara mase. How great Meola mawosiku gagara masine meola mawosu. Oh ya ya wana mewosi gagara mase. Oh Yesus, my Savior God, how great Thou art. how great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How Haleluya. Haleluya. Kami bangun mesbah menyembah. Naikkan syukur kami Tuhan. Mari bersyukur, mari berterima kasih. Kita diberi kesempatan untuk masuk hadirat Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih buat setiap hari-hari yang sudah kita lalui dengan pertolongan Tuhan. Ya ada mawasiku gagara masih, ya ada mawasiku gagara masih, ya ada mawasiku gagara masih, ya ada mawasiku gagara masih. Kami bangun mesbah menyembah, naikkan syukur kami Bapa. Mari Roh Kudus bawa kami masuk hadirat-Mu, berjumpa dengan-Mu Yesus. Naikkan syukur kami. Terima kasih perbuatan-Mu ajaib. Engkau Allah yang berkuasa. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disembah. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Gunung batu keselamatan kami, kota benteng perteduhan kami. Kepadamu kami berlindung, kepadamu kami berdatang berserah. Yesus Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Lord, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami boleh naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari lepas hari dalam hidup kami selalu ada pertolongan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk tetap berjalan mengikuti Engkau Tuhan. Menempatkan Engkau di depan, bukan di samping atau di belakang Tuhan. Tapi kami mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau arahkan hidup kami. Kami tahu kami akan sampai pada tujuan-Mu ya Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Engkau, maka kami akan dibawa sampai pada tujuan Tuhan. Ampuni kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Dengan otoritas dari Bapa di dalam nama Yesus, kami akan tetap memperkatakan kelemahan-kelemahan kami tidak akan menggagalkan kami
masuk dalam rencana Tuhan. Karena Roh Kudus akan kembali mengingatkan kami untuk tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami punya Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, yang selalu menemani hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah melepaskan tangan-Mu menggenggam hidup kami. Ampuni kami. Kadang-kadang kami berusaha melepaskan genggaman-Mu, tapi Engkau tetap mengangkat kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam penyembahan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi terang dan karang. Berikan kemampuan ilahi buat setiap jemaat-Mu menghadapi hari-hari mereka. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam sebagai mahasiswa, Tuhan sertai dan lindungi. Buat setiap keluarga di tempat ini berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita tetap bangkit karena Tuhan selalu menolong kita. Yang penting kita tetap percaya, tetap tekun dan tetap beriman kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan Bapak Ibu, satu informasi sebelum kita memberikan persembahan. Sekolah Minggu itu akan mengadakan ibadah kemerdekaan RI ke-81 pada hari Minggu 16 Agustus 2026, artinya minggu depan, jam 9 dan jam 11. Para orang tua kami undang untuk membawa putra-putrinya minggu depan dalam ibadah ini. Dan kita akan memberikan persembahan, sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, tim media akan menayangkan warta. Saya persilahkan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir pada hari ini maupun yang ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan diadakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa Jumat akan diadakan pada hari Jumat pukul 6 sore di Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu Saudara, ibadah Youth pada minggu ini akan diadakan secara onsite pada hari Sabtu jam 11 siang. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mengajak putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah raya akan diadakan pada hari Minggu sebanyak 3 kali, pukul 7, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu ini. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Kelas katekisasi prabaptisan air telah selesai dilaksanakan dan akan dibuka kembali di bulan September 2026. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang akan menikah dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi pranikah dan pendaftaran dapat melalui sekretariat. Komsel doa melalui aplikasi Zoom dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Komsel dibagi dalam 4 wilayah. Bapak Ibu yang tergabung dalam wilayah yang sudah ditentukan dapat bergabung dalam kegiatan Komsel doa ini. Link akan diberikan sebelum Komsel dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702-880-881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat, tantangan dalam mendidik anak pun semakin besar. Sebagai orang tua, kita dipanggil bukan hanya untuk membesarkan anak, tapi juga membentuk mereka menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Karena itu, dengan bangga, Youth Pet Walker mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk hadir mengikuti seminar parenting ini bertemakan Parenting Ethics. Mengusung tagline hadir dengan kasih, bertemu dalam iman, menjawab tantangan zaman. Sama Pastor Yeri Fatina Sarani, founder Ayah hadir. Kita akan belajar bagaimana membangun pola asuh yang sehat, edukasi,
dan berlandaskan firman Tuhan, sehingga kita mampu mempersiapkan generasi yang kuat menghadap tantangan zaman. Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 10 pagi, bertepatan dengan libur Maulid Nabi. Pendaftaran acara ini sudah dibuka. Mendaftarkan diri Anda di meja registrasi yang ada di depan. Dan jangan sampai terlewat, hanya 100 kuota saja dan acara ini free, tanpa bayar. Pastikan Anda hadir menjadi bagian dalam sebuah komunitas yang mengerti dasar-dasar menjadi seorang orang tua yang memiliki karakter Kristus. Jangan sampai terlewat Parenting Detox. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, jangan lupa diundang tanggal 25 Agustus. Hari libur ya Bapak Ibu. Free, saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan Bapak Ibu dengan pelayanan dari Jerry Pati Nasarani. Bapak Ibu pernah, orang zaman dulu pasti kenal tahu. Pemain bola PSI terkenal siapa namanya? Roni Pati Nasarani. Ini anaknya Bapak Ibu ya. Ini anaknya. Ya, Roni Pati Nasarani itu dia orang Ambon tapi dia pemain kesebelasan sepak bola Indonesia, dan anaknya banyak mengalami banyak hal termasuk kena narkoba, tapi Tuhan selamatkan dia. Sekarang dia jadi pelayan Tuhan di mana-mana. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun dia melayani. Jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi hari Selasa tanggal 25 Agustus. Mari kita begitu berdiri. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari katakan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, mari kita deklarasikan perkataan firman. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu, arahkan hatimu. Pulanglah. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan setelahnya kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.